Coba Bu Nur, kata Ustaz kita, cari metode bagaimana supaya tidak sakit. Metode yang alami, bukan yang chemical, bukan dengan obat-obatan. Baik Ustaz, siap. Konsultasi. Akhirnya, subhanallah, kami menemukan metode refresh. Bagaimana membuat perusahaan berdasarkan syariat Islam, membangun visi, misi, culture. Kita harus komitmen, aplikasi di dalam kehidupan keluarga dan perusahaan. Satu hal yang membuat saya bersemangat, great result sama dengan, siapa yang tahu? Great system dan great people. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akhir 2008 awal itu saya dalam keadaan status pegawai negeri Pak, sudah 26 tahun. Klinik waktu itu BPM, bidan praktik mandiri, itu ramai sekali. Sementara saya berstatus pegawai negeri. Kondisi keluarga saat itu luar biasa, hancur lebur. Ibu sibuk, bapaknya kemana? Gak jelas Pak, abu-abu. Di situ syaitan bermain. Saya meminta kepada Allah pertolongan. Habib, please ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Bapaknya kemana, anak kemana, ibunya kemana? Dengan program UTHB. Siapa yang pernah program UTHB, yang tahu, yang pernah mengikuti? Allahu Akbar. Mikot. Hidup Mikot. Kami sekeluarga Bapak Ibu. Jadi saya sudah merasakan bila mana ada pelatihan seperti ini, jangan sendiri Bapak Ibu, bawa suami, istri, anak-anak, supaya satu frekuensi berpikir. Kita mudah sekali untuk mengelola keluarga kita kembali. Kemana tujuan kita? Surga Allah. Allahu Akbar. Anak saya berdua, suami, saudara-saudara, ikut semuanya. Kemudian kita next level ke HB-HB. Siapa yang pernah ikut HB-HB? Subhanallah. Ahli surga, amin. Di HB-HB itu luar biasa. Allahu Akbar. Saya bisa memutuskan, saya tidak boleh takut dengan rezeki yang tertukar. Saya memutuskan untuk resign pegawai negeri yang sudah 26 tahun saya jalani. Allahu Akbar. Mau tahu alasannya? Mau atau mau sekali? Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan, kita kerjakan, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul Pak? Betul? Betul sekali. Allahu Akbar. Saya sampai ke titik itu. Bismillah, saya harus resign. Saya discuss, kita WFL Bapak Ibu. Kita membiasakan WFL setiap minggu. Karena kita sudah UTHB. Apa yang kita harapkan, apa yang kita syukuri, apa impian dream kita ke depan apa? Itu bersama Bapak, suami. Kemudian kita membiasakan WFL. Bapak Ibu jangan WFL hanya di sini saja. Aplikasikan di rumah, di tim kita, Ya. Kemudian saya berbicara dulu dengan anak-anak. Ini loh, Akang, ini AA, ini Akang. Mama rasanya tidak sanggup untuk melaksanakan pegawai negeri lagi karena udah nggak kuat badan ini, jiwa ini udah nggak kuat, rasanya ringsek. Kenapa? Negara memberikan saya gaji 100%, tetapi saya memberikan tidak lebih dari 5%. Artinya saya korupsinya luar biasa. Betul Pak? Betul Pak? Betul. Kata anak berdua, karena sudah UTHB tadi, ya Mak silakan, silakan Mama. Nah, tiba giliran nih ngelobi nih sama yang terkasih, yang tercinta suami. Beliau bilang pending dulu dong, gitu. Pending gimana? Janganlah, Bapak kan swasta, Mama PNS. Kalau PNS dan swasta apa bedanya? Rezeki dari Allah. Ya pending lah, pending gitu ya. Tapi gini loh, Pak,
segala dosa perdosaan saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai pegawai negeri, sanggup papa menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Subhanallah, alhamdulillah. Seminggu kemudian keputusan itu pun, ya mah silakan. Allahu Akbar, senang rasanya. Beliau 1 minggu kemudian baru memutuskan untuk silakan. Next level, saya dan suami mengikuti The Committers, Bapak Ibu. Siapa yang alumni Committers di sini? Subhanallah, demikian, Allahu Akbar. 1 tahun, ya, dibantu. Bapak Ibu luar biasa bagaimana membuat perusahaan berdasarkan syariat Islam, membangun visi, misi, culture. Kita harus komitmen, aplikasi di dalam kehidupan keluarga dan perusahaan. Ya. Satu hal yang membuat saya bersemangat. Great result sama dengan, siapa yang tahu? Great system dan great people. Allahu Akbar. Itu hanya 3 kata, Bapak Ibu. Itu hanya 3 kata. Tapi aplikasinya luar biasa. Siapa yang merasakannya? Siapa orangnya? Angkat tangan, aku tahu orangnya. Masya Allah. Ya. Begitu, kemudian Ustaz Samsul beberapa kali ke klinik, kemudian kita tahu, beliau mengatakan begini, Bu Nur, coba, apa nilai dari klinik Bu Nur ini yang bisa di-share kepada umat? Apa ya Pak Samsul ya? Bu Nur, ibu-ibu kalau melahirkan itu rasanya seperti apa, Bu? Sakit? Ulangi lagi. Sakit. Bapak-bapak, gimana rasanya Pak melahirkan? Sakit. Bagaimana nih Bapak? Rasa-rasanya atau sakit beneran nih? Ya, bapak-bapak yang membuat ibunya melahirkan hanya ikut-ikut merasakan ya stresnya ya Bapak Ibu, karena istri tercinta mengalami suatu perjuangan yang hebat. Coba Bu Nur, kata Ustaz kita, cari metode bagaimana supaya tidak sakit. Metode yang alami, bukan yang chemical, bukan dengan obat-obatan. Baik, start, siap, konsultasi. Akhirnya, subhanallah, kami menemukan metode refresh. Ya. Apa itu? Mau tahu apa? Mau tahu pisan? Mau tahu sangat ingin tahu? Pisan. Orang Bandung ya, orang Bandung. Pisan. Refresh itu Pak Bu, dengan bagaimana membuat ibu rileks saat melahirkan dan fresh setelah melahirkan. Dan dengan metode ini itu bisa mengeliminasi postpartum blues, depresi postpartum. Barangkali kalau ada orang kesehatan di sini pasti tahu ya dokter. Ya. Apa itu refresh? Refresh itu teknik untuk mengurangi rasa sakit dengan apa? Dengan akupunktur. Sudah ada yang pernah diakupuntur di sini? Sudah pernah. Nah, seperti itu. Tapi ada titik-titik tertentu dan kita harus sekolah. Saya harus sekolah. Tim saya harus sekolah karena ada aspek legal. Tidak bisa sembarangan. Kita copy paste dengan orang nggak bisa. Karena ada proses akusyok, ya, ada kontraindikasi dan indikasi dan sebagainya. Baik. Tahun 2010, saya minta izin ke Pak Samsul untuk Pak Samsul izinkan rumah sakit rumah bersalin saya bernama Hidup Berkah. Oh boleh. Beliau mengizinkan. Berproses, kita next level untuk klinik utama. Alhamdulillah 2000 berapa? 2000 berapa? 16. Kita naik ke karena perubahan Permenkes. Jadi di dalam kesehatan ya Pak Dokter, klinik itu hanya utama dan pratama. Kemudian masuk ke rumah sakit. Nah, kita next level di klinik utama Nur Khadijah. Prosesnya luar biasa dan
Mohon doanya Bapak Ibu untuk rumah sakit 2020. Amin ya Allah. Satu lagi, value, nilai yang kami kembangkan. Bapak Ibu, mau tidak mau, suka nggak suka, kalau ibu-ibu sudah sering melahirkan atau salah urus, apa Bu? Miss V-nya bagaimana Bu? Nggak karuan. Mau dengar ceritanya? Ada seorang teman UTHB juga Bapak Ibu. Beliau melahirkan di Australia. Beliau sedang S2 di sana. Kalau di luar, kalau request pengen sama bidan ya sama bidan. Kalau nggak mau dijahit ya sudah. Melahirkan yang kedua, melahirkan proses sebelum lahir. Biasa pemeriksaan awal, saya panggil Kang, lihat sini. Ini Miss V-nya ini amburadul kayak begini. Oh iya Bu, ini setiap berhubungan tuh sakit katanya. Oh iya, karena robekan yang tidak disatukan dengan baik. Setelah penjahitan, apakah selesai sampai di situ? Tidak. Ada namanya teknik Kegel exercise. Bagaimana Miss V seperti empot ayam. Subhanallah. Asik Bapak-bapak. Main ke sana Pak, Klinik Utama Nur Hadidah. Luar biasa Bapak-bapak Bu. Ayo Bu belajar Bu, bagaimana seperti empot ayam Bu. Biar ibadahnya tambah Bu, membahagiakan suami, ibadahnya luar biasa. Allahu Akbar. Saya sedikit berbagi saja Bu. Otot Miss V, otot vagina setelah melahirkan atau tidak melahirkan dengan bertambah usia itu semua akan kendor. Kalau tidak dipelihara, ingat ya, komposisi item di dalam tubuh kita antara otot, lemak, dan air itu sangat-sangat harus diperhatikan. Pada saat ibu-ibu kelebihan lemak, otot yang benar, elastisitas otot dibangun oleh apa Bu? Protein dan apa Bu? Serat, vitamin, itu harus dipelihara. Kemudian apa lagi Bu? Nanti lain kali khusus ya Bu ke sana. Subhanallah. Demikian barangkali Klinik Utama Nur Hadidah saat ini dengan visi Islami, aman dan edukatif. Bagaimana kami mengedukasi sampai seorang ibu Omeh, tahu Omeh orang Bandung? Mana orang Bandung? Orang Bandung. Omeh apa Pak? Cebok. Kok tahu ya? Banyak yang salah Bapak Ibu. Cara Omeh, cara cebok seorang perempuan itu beda dengan laki-laki. Oke, saya sharing di sini ya Pak. Baik Pak, mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua. Bapak Ibu, kalau salah Omeh itu rentan keputihan, ya. Ingin segera melihat prakteknya? Gimana ya, mau dikasih nggak ya? Kasih, ya. Begini Pak. Subhanallah. Dengarkan baik-baik, 100%. Kalau masih bersuara saya belum mempraktekkan. Ya. Bapak Ibu, Bapak punya anak perempuan, saudara perempuan, ibu demikian juga. Nah, saya sampai sekarang itu karena dilatih oleh profesor saya Bu, oleh ahli Profesor Dr. Ahmad, ya beliau sekarang sudah senior banget. Saya pas praktek itu, wah kalian bidan-bidan nggak tahu caranya cebok yang benar, marah beliau. Nah Bu, mari perhatikan baik-baik Bapak. Kalau perempuan cebok itu menggunakan tangan apa Bu? Kiri, ya. Cuci dulu tangannya.
Jangan megang combro, megang misro, megang apa, langsung ombenya puguh atau ibu, bapak. Cuci dulu. Ini hal sederhana tetapi banyak efek kemana-mana, ya Pak. Cuci dulu bagian misfinya, ya. Siap. Pindah ke belakang. Tangan kiri pindah ke belakang. Cuci dengan sabun juga sampai tangan yang dari tempat kotoran dari anus tidak boleh memegang kembali vaginanya atau area misfinya. Ya. Oh. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Disampaikan kepada orang-orang sekitarnya. Demikian barangkali. Demikian. Assalamualaikum.